هما كما ربياني صغيرا والحمد لله رب العالمين. Coba buka, buka surat Al-Isra surat 17 ayat 79. Baca artinya. 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Shadaqallahul azim. Dan pada sebagian malam lakukan sholat tahajud. Apa manfaatnya tadi? Biar diangkat derajat. Maqamam mahmuda, diangkat derajat ke tempat yang terpuji. Tempat yang paling tinggi. Seharusnya ayat ini kabar gembira. Ayat ini kabar gembira bagi kita yang tidak punya siapa-siapa. Wong tua kita bukan siapa-siapa. Kita lahir dari keluarga yang bukan siapa-siapa. Ini kabar gembira. Apapun situasi, kondisi, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, ini janji Allah. Kalau kamu bangun malam, kamu tahajud, istiqomah kamu tahajud, aku angkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang diangkat Allah yang mengangkat, bukan manusia. Nah sebenarnya tidak kata manusia itu yang hina, tidak kata manusia itu yang susah. Bukan Allah yang membuat dia hina, bukan Allah yang membuat dia susah, dia dewek yang malas bangun malam, dia malas sholat tahajud, dia malas. Padahal ini kan kabar gembira bagi wong yang siapapun dak punya siapa-siapa, wong tua kita dak siapa-siapa, keluarga kita juga bukan keluarga siapa-siapa, sekolah kita juga sekolah yang biasa. Tapi kalau dia istiqomah ngamal ke ayat ini, Omo dak peduli dia dari mana be, lahir dari mana be, asalnya di mana be, aku angkat kata Omo mereka ke tempat yang terpuji, maqamam mahmuda. Tapi sayangnya banyak wong yang dia lebih percaya sama manusia bukan sama Allah. Dia lebih pengen dihormati manusia, lebih dia pengen dihargai manusia, dia lebih pengen diangkat derajatnya itu oleh manusia, bukan oleh Allah. Bukan oleh Allah. Nah pada saat kalian bangun malam, rela ngantuk-ngantukan, yang tadi waktunya istirahat, lemak tidur, kamu bangun tahajud, istiqomah, ku angkat kalian ke tempat terpuji, mengalahi seluruh maqamam mahmuda yang paling tinggi, ke tempat yang terpuji. Istiqomah, salat, tahajud. Siapapun kamu, aku tak peduli, kata Allah. Lahir dari manapun, aku tak peduli. Apapun jabatanmu, aku tak peduli. Apapun gaweanmu, statusmu, aku tak peduli. Kalau kamu sholat tahajud, istiqomah, pokoknya aku angkat kamu ke tempat terpuji. Ini kabar gembira bagi kita yang bukan siapa-siapa. Ini kabar gembira. Seharusnya disambut ayat ini. Kita bangun dengan semangat. Kita bangun, kita sambut ayat ini. Bukti kita nyambut ayat ini, bangun dengan semangat. Sholat tahajud kasih baju yang terbaik. Sholat tahajud kasih penampilan yang terbaik. Mandi dulu kita, sikat gigi, bersabun, bersih-bersih, beri yang terbaik. Karena kita menyambut ayat ini kabar gembira bagi aku yang lahir dari keluarga yang bukan siapa-siapa. Tidak kati jabatan. Bahkan keluarga aku tidak dipandang. Ini seharusnya kabar gembira. Bukan itu di ayat selanjutnya, apalagi
Balasan bagi orang-orang yang dia bertahajud. Di ayat selanjutnya baca artinya. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah padaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Shadaqallahul azim. Pada saat dia sholat tahajud, pertama, aku angkat ke tempat yang terpuji. Yang kedua, aku masukkan ke tempat yang benar. Bertemu dengan uang-uang yang benar. Begawainya benar, usahanya benar, kehidupannya benar. Berkumpul dengan orang-orang yang benar. Dan aku keluarkan dengan cara-cara yang benar. Pada saat dia ada persoalan, ada masalah, ada ujian, aku kasih solusi-solusi yang benar. Aku kasih jalan keluar yang benar. Berarti pada saat dia ketemu uang yang tidak benar, berarti dia tidak tahajud. Pada saat dia ketemu wong yang jahat, berarti dia tidak tahajud. Pada saat dia ketemu lingkungan, situasi, kondisi yang tidak menyenangkan, lingkungan, situasi, kondisi, ketemu wong yang jahat, lingkungan yang jahat, keadaan yang buruk, berarti dia tidak sholat tahajud. Kalau dia sholat tahajud, ketemu kawan yang baik, ketemu relasi yang baik, ketemu situasi kondisi yang baik, sekolah yang baik, kerjaan yang baik, usaha yang baik. Itu dampak dari sholat tahajud. Sudah omong angkat ke tempat yang terpuji, kawan-kawan ini yang baik-baik kalau kata yang jahat. Begitu ketemu orang yang jahat, berarti tidak sholat tahajud. Begitu ketemu situasi kondisi yang jahat, berarti dia tidak istiqomah sholat tahajudnya. Nah, apalagi di ayat selanjutnya. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Shadaqallahul azim. Nah, yang ketiga. Pertama, Allah angkat tempat yang terpuji, ketemu lingkungan yang baik. Yang ketiga, aku lenyapkan yang jahat-jahat, yang batil. Hilang. Lisan yang tadi kotor, ucapan yang tadi kasar, kotor. Kalau tahajudnya benar, tidak lagi ucapan itu. Mau ubah ucapannya jadi yang baik, perbuatannya jadi yang baik. Pada saat dia ngelawan wong tua, dia tahajud istiqomah, tidak lagi dia ngelawan wong tua. Kalau masih lisannya kasar, kotor, ucapan yang tidak baik, masih ngelawan wong tua, berarti ada yang salah tahajudnya, atau dia tidak salat tahajud. Kalau masih ada perbuatan yang jahat, berarti wong itu tidak sholat tahajud. Tidak mau hilangkan kejahatannya, berarti dia tidak sholat tahajud, atau ada yang salah sholat tahajudnya. Kan sempurna. Allah berikan sempurna orang-orang yang dia menjaga waktu di malam hari, dia jaga sholat tahajudnya. Allah angkat ke tempat yang terpuji paling tinggi, ketemu kawan-kawan lingkungan yang baik, dan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Allah hilangkan semua kejahatan-kejahatan ini. Siapa yang galak, kata Allah. Kan seolah-olah Allah tuh ngasih tahu siapa yang galak. Siapa yang galak aku angkat ke tempat yang terpuji. Tapi manusia ini cuman ngomong bacanya. Kalau ditanya siapa yang galak, jelas galak galau. Siapa sih yang tidak galak diangkat tempat terpuji? Kalau ditanya siapa yang galak, galak galau, aku galak. Tapi bangun malam dah galak. Cuman ngomong be, itulah manusia itu kadang cuman ngomong be bisanya. Nak lemak deh, bacanya ngomong galak, aku galak. Pas dia lihat malamnya, dia tidur. Pas dia malamnya, dia malas-malesan. Ya dia sholat tapi malas-malesan. Ada rasa terpaksa. Ini kan seolah-olah Allah tuh ngasih sayembara sama kita. Ngasih hadiah. Ngasih pengumuman.
Perhatian wahai seluruh. Kalau kamu pengen diangkat derajat ke tempat terpuji, bangunlah malam, sholatlah tahajud. Ini kan pengumuman, ini kan perhatian. Siapa yang ngalah? Aku tidak peduli, kata Allah, dimanapun kamu berada, lahir dari manapun, lingkungan apapun, kalau kamu istiqomah sholat tahajud, ku angkat tempat yang terpuji, ku temukan dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik, dan aku lenyapkan yang jahat-jahat, yang batil-batil, aku hilang ke. Ini kabar gembira siapa yang galak. Bukan perkara bisa apa tidak bisa, tapi galak apa tidak dianya. Banyak manusia itu yang cuma ngomong biasa kelakar, galak, tapi malam tidur dia, males bangun malam. Jagalah sholat tahajud kalau kamu pengen diangkat ke tempat yang terpuji, kalau kamu pengen mengubah kehidupan, kalau kamu pengen mengubah derajat keluarga, jagalah itu sholat tahajud sampai kapanpun, dimanapun kamu berada. Jago benar-benar ini sholat tahajud. Jangan dianggap main-main, jangan dianggap sepele, jangan dianggap angin lalu. Ini perhatian dan ini kabar gembira untuk kita yang bukan siapa-siapa, lahir dari keluarga yang bukan siapa-siapa, dak kate relasi, dak kate koneksi, dak kate keluarga yang pejabat, dak kate keluarga yang kaya. Ini kabar gembira bagi kita kalau pengen diangkat derajat ke tempat yang terpuji. Jagalah sholat tahajud. Dan sekarang gantilah baju, bersihkan lagi dulu itu, bersihkan lagi, jangan tidur lagi, ya. Badan kamu tuh dikasih kesehatan oleh Allah, guna ke kesehatan. Jangan sampai kaget dicabut oleh Allah kesehatan, kamu tidur terus, tidak bisa bangun lagi. Tidak bisa bangun lagi. Kamu dulu aku kasih kesehatan, kata Allah, kamu dulu aku kasih kesehatan, kamu kawinnya tidur, sekarang aku potong, aku kasih kamu tidur terus, tidak bangun-bangun. Kamu kasih yang namanya sakit, baru nyesel. Itulah manusia tuh kayak itu. Nih kasih kesehatan, tanda kita bersyukur, pakai kesehatan ini, gunoke. Itu tanda kita bersyukur. Kalau dia tidur, lagi Allah cabut. Allah tuh kasih batas, lagi Allah kasih batas. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun Allah kasih kesehatan, tapi tidak dimanfaatkan. Hingga waktunya Allah cabut kesehatannya. Kali ini dia tidak bisa bangun nian, terguling, akhirnya sakit. Baru nyesel, dulu aku kasih kesehatan, kamu nak guling, sekarang aku kabul ke doa kamu, guling terus, tidak bisa bangun, alias sakit. Kalau lama itu baru nangis, baru nyesel, baru nyusai wong. Nah, jangan sampai itu terjadi, kita cegah. Aku dikasih kesehatan, aku manfaatkan. Aku dikasih kesempatan, aku manfaatkan. Dikasih kesempatan berbuat kebaikan, ku manfaatkan, ku ambil ini. Sebelum Allah tarik dan tidak Allah kasih kesempatan untuk berbuat kebaikan. Bayangkan, kalau suatu saat tidak Allah izinkan untuk berbuat kebaikan, itu azab dari Allah. Kita nak nolong uang, kata uang itu tidak usah lah, tidak perlu. Nolong lagi sini kayak ku bantu, kate yang galak nak kita tolong. Nauzubillah. Kate yang galak. Kita nak sedekah, tak usah yang lain be, kami lah tu.
Kita nak ngaji, disibuk kau oleh Allah. Kata Allah, tak usahlah kau sentuh Al-Quran aku, tak usahlah, tak perlu. Tak usahlah kamu sentuh-sentuh kitab aku ni, Al-Quran ni tak usahlah. Masih banyak orang yang nak belajar. Tak perlu. Selagi masih ada kesempatan ngaji, kesempatan nyentuh Al-Quran, kesempatan ngapal Al-Quran, ambil cepat-cepat kesempatan itu. Sebelum Allah tarik kesempatan itu. Tak usah kamu sentuh lagi Al-Quran aku. Tak usah lagi kamu berbuat kebaikan. Tak usah lagi kamu sedekah. Pokoknya lajulah kamu, kata Allah. Perbuatlah kehendak kamu. Ku diam ke baik. Oh, itulah yang namanya azab dari Allah. Tidak diizinkan Allah untuk berbuat kebaikan. Itulah yang namanya azab dari Allah. Ada harta tak bisa sedekah. Ada tenaga tak bisa nolong uang. Ada ilmu tak bisa untuk berbuat kebaikan. Itulah yang namanya azab dari Allah. Dah, sekarang gantilah baju, bersihkanlah itu, bersihkanlah dulu cak tadi, gudang dibuka lagi, cak kemarin bersihkanlah, pelan-pelan beda, usah buru-buru, biasa galonya begawi, itu ringan, sabar, dah aja lah.